Ikhwana fiddin, a'azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini bagian yang ke-23, judulnya adalah tawassul. Tawassul artinya berperantara, ya. Tawassul artinya berperantara. Kita untuk sampai ke at-taqwa ini ada dua macam. Ada yang langsung karena rumahnya memang dekat, jalan kaki sampai. Ada yang berperantara karena rumahnya jauh, dengan perantara motor, dengan perantara mobil, dengan perantara kereta api. Ada nggak dengan perantara pesawat ke sini? Ya mungkin saja, ya. Ada yang dari luar, dari kota yang jauh ngaji ke sini bisa saja. Nah, tentu itu terjadi pada tabligh akbar, ya. Nah, begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu interaksi kita dengan Allah, ya, ada dua, ya. Allah dengan kita, kita dengan Allah, ya. Interaksi Allah dengan kita, komunikasi Allah dengan kita, kita dengan Allah, jadi dua macam. Adapun Allah dengan kita ini tidak langsung, semuanya tawassul, semuanya berperantara. Kita tidak langsung menerima Islam ini dari Allah. Allah mengirimkan Islam kepada kita melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga tidak langsung kepada kita, tapi melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril, Rasulullah, itu namanya tawassul, perantara. Itu dari atas ke bawah, dari Allah ke kita. Adapun dari kita ke Allah, ya, dari kita ke Allah ini yang dua macam. Kalau yang tadi dari Allah ke kita cuma satu saja, pasti bertawassul. Tidak ada langsung, kita tidak langsung menerima dari Allah, tapi tawassul melalui malaikat dan Rasul. Tapi kita dengan Allah, kita kepada Allah, ada yang boleh langsung. Ayatnya, ud'uni astajib lakum. Mintalah langsung kepadaku, akan kukasih permintaanmu. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Ghafir atau Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 60. Dan boleh juga tidak langsung, boleh juga berperantara. Nah, ini yang disebut dengan tawassul. Ini yang mau kita bahas. Jadi tegas kita sampaikan, kita tidak anti tawassulan. Sekali lagi, kita tidak anti tawassulan. Boleh bertawassul kepada Allah melalui hal-hal yang telah diputuskan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, jangan direvisi, jangan dianulir. Seperti putusan MK kemarin dianulir, orang marah. Tapi ketika putusan Allah dianulir, orang tidak marah. Tapi Allah nanti akan murka kepada kita ketika putusan Allah itu dianulir.
direvisi, dibegal, dirobah-robah. Adapun dalil tawassul itu ada di Al-Maidah surah yang kelima ayat 35. Ya, yang pegang kitab kita di halaman 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kalian kepadanya. Nah, tawassul kalau di sini wasilah, ya sama, hurufnya sama. Tawassala, ya tawassalu, tawassulan, itu bahasa Arab. Nah, di sini sifatnya wasilatan, ya wasilah, jalan, perantara, sebab. Nah, itu sama. Berkata Qatadah di dalam menafsirkan ayat ini, dekatkanlah dirimu kepadanya dengan ketaatan dan amal yang membuatnya ridho. Jadi kita bertawassul dengan ketaatan, dengan mencari ridhonya. Maka dengan taat dan ridho itulah Allah lebih menjadikan doa kita skala prioritas. Satu contoh, seorang bos, karyawannya banyak, pegawainya tidak sedikit. Lalu di bulan tua, tanggal 25, 26, 27, waktu tanggal-tanggal yang berat itu, banyaklah karyawan yang minjem. Nah, tentu tidak semua karyawan itu diberikan skala prioritas. Yang mana? Yang taat, ya, konditenya bagus, tidak sering bolos, yang sopan, yang punya akhlak, itu diperhatikan oleh bos. Ya. Nah, akhlak yang baik, etika, ya, dan termasuk juga kondite, kerajinan, itu menjadi tawassul, menjadi perantara supaya permintaan karyawan lebih diutamakan oleh bos. Nah, itu sebagai memudahkan pemahaman saja. Nah, jadi apa kata Allah? Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk dekat kepadanya. Jadi disepakati oleh para ulama ayat ini sebagai landasan tawassulan. Cuman saja terjadi salah faham sehingga orang tawassul kemana-mana, terjadilah tawassul liar. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kepada tawassul yang dilarang. Ini dulu tawassul yang dibolehkan. Jadi ada dua pembahasan. Nomor A, tawassul yang dibolehkan. Nomor B, pekan depan insyaallah, Senin depan insyaallah, tawassul yang dilarang. Tawassul yang dibolehkan ini di dalam kitab ini Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di sini ada 7 nomor sampai nomor 7.
Nah, untuk memudahkan ya, yang otaknya jenius, yang tidak perlu mencatat, supaya nggak lupa, kita padatkan nomornya menjadi 3 nomor saja. Tapi bukan dengan membuang apa yang ada dalam kitab ini. Dalam kitab ini kita bawa semua, cuman nomor klasifikasinya yang kita rubah supaya mudah diingat. Ya, itu tujuannya. Jadi jangan bingung nanti, Ustaz di papan tulis kok bikinnya 3, ini di kitab ada 7, Ustaz korupsi ya? Nah, tidak. Kita tidak akan korupsi. Ya, kita sampaikan semuanya, tapi klasifikasinya ya yang kita rubah. Nah, pertama, tawassul dengan amal soleh sendiri. Nah, itu di kitab di nomor 5 itu. Ya. Di kitab di nomor 5. Tawassul dengan amal soleh sendiri. Amal soleh itu ada 2 macam. Ada menjalankan ketaatan, ada juga meninggalkan kemaksiatan. Itu juga amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan mengerjakan ketaatan saja, meninggalkan kemaksiatan itu juga dinilai sebagai amal soleh. Nah, menjalankan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah adalah iman dan tauhid. Tidak ada ketaatan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi iman dan tauhid. Nah, baru kita ke nomor 1 di kitab. Nah, kembali ke halaman 117. Tawassul dengan iman. Ini merujuk kepada Ali Imran surah yang ketiga ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada kami untuk beriman. Berimanlah kamu kepada Rabbmu. Demikian bunyi seruannya. Maka kami pun telah beriman ya Rabb. Nah, itu menyebutkan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan itu berupa iman. Kami sudah beriman ya Rabb. Nah, setelah itu disampaikan, baru masuk doa. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, tutuplah semua kejahatan kami, dan wafatkan kami bersama orang yang baik-baik. Ya. Jadi betapapun kita banyak dosa, betapapun perintah Allah banyak kita tinggalkan, larangan Allah banyak kita langgar, jangan putus asa. Minta kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Dengan cara apa? Modal iman. Maka juallah iman kita itu kepada Allah. Allah akan beli dengan mengijabah doa. Kembali contoh antara seorang karyawan dengan bos. Satu kali karyawan datang, Pak Bos, ya ada apa? Ini lupa,
Saya kan sudah lama kerja di sini. Iya, saya tahu. Saya kan tidak pernah absen, Pak. Iya. Saya kan kondisi saya baik, Pak. Iya, terus ini loh, Pak. Istri saya lagi hamil. Uang lagi nggak ada, mau ke rumah sakit. Terus pinjam duit. Ujung-ujungnya pinjam duit. Tapi sebelumnya disampaikan dulu, saya sudah terdaftar di sini, kerjaan saya baik saja kok. Saya tidak pernah bolos. Wallahu a'lam, apakah terinspirasi dari doa ini? Ya bisa jadi. Ya. Nah, beginilah cara orang yang mau minta tolong kepada, ya, bisa kepada bos, bisa kepada orang kaya. Pak, apa? Kita kan sudah lama tetangga. Bapak kan lihat saya sendiri, saya nggak pernah jahat, saya nggak pernah bohong. Kejujuran saya sudah diakuilah oleh masyarakat Hutan Panjang ini. Maksud kamu apa? Nah, kayak gitu. Saya pinjam duit, Pak. Ya. Ujung-ujungnya pinjam duit. Nah, itulah yang digambarkan dalam ayat ini. Allah ajarkan kepada kita, kalau berdoa, bertawasul dengan menunjukkan kami sudah beriman. Nah, oleh sebab itu, maka ampunilah kami. Tutup kejelekan-kejelekan kami dan matikan kami bersama orang yang baik-baik. Ali Imran surah yang ketiga ayat 193. Kemudian dengan tauhid. Nah, kalau di kitab itu di nomor 2 ya. Ya, di kitab di nomor 2 ayatnya Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 87 dan 88. Ini adalah doanya Zunnun. Tahu siapa itu Zunnun? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu gelarnya Zunnun. Sejarah Nabi Yunus ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menyampaikan tauhid, dakwahnya ditolak mentah-mentah. Ya qadarullah, Nabi Yunus bukan orang kaya. Ya, segala sesuatu bicara harus dengan duit. Nabi Yunus bukan orang kaya, ngapain didengar orang? Dakwahnya ditolak mentah-mentah. Akhirnya Nabi Yunus muncul sifat kemanusiaannya. Ya udahlah, kalau kalian tidak mau, saya pergi. Nabi Yunus pergi meninggalkan kampungnya dengan naik kapal pesiar. Ternyata ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampai di laut, kapal nggak bisa jalan. Kapal tidak bergerak. Sudah diturunkan muatan semuanya yang berat-berat, nggak juga bisa jalan nih kapal. Ini ada apa ini? Kata nakoda, mungkin ada di antara kita yang bermasalah. Untuk mengetahui, kita undi saja. Diundilah penumpang kapal semuanya. Lalu keluar nama Nabi Yunus. Keputusan yang diambil, siapa yang namanya keluar dilempar ke dalam laut. Tapi orang gak tega. Nabi Yunus ini orang baik, akhlaknya bagus, gak tega. Mungkin salah, diulang lagi diundi sampai 3 kali, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Maka dengan berat hati diputuskanlah Yunus dilemparkan ke laut lepas. Begitu Nabi Yunus dilemparkan ke laut lepas, qadarullah, muncul ikan yang besar sedang mengangangkan mulutnya. Pas
persis Nabi Yunus terlempar ke dalam mulut ikan besar tadi, masuk ke dalam perut ikan, nggak bisa keluar. Nah, maka ketika itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya, meninggalkan tanggung jawab mendakwahkan tauhid. Maka beliau tidak henti-hentinya berdoa, berzikir di tempat yang gelap yang tidak ada lampu ketika itu. Nah, ini dituangkan Allah ceritanya di dalam Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 87 dan 88. Fanada fi zulumati. Maka Yunus menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Yang sangat gelap. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Engkau ya Rabb. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim, orang yang telah meninggalkan tanggung jawab. Jadi Nabi Yunus tidak henti-hentinya menjual tauhidnya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi illa anta, kecuali hanya Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu zikir tidak henti-hentinya dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Akhirnya pinta buliah kandak balaku, doa Nabi Yunus akhirnya diijabah juga oleh Allah. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan yang besar tadi tepat di kampungnya yang naik kapal tadi. Masya Allah ya, dia sudah berlayar ke laut lepas yang jauh dari kampungnya, tiba-tiba kapal tidak bisa jalan. Dia dilemparkan ke dalam laut lepas, disambut oleh ikan besar, kemudian ikan besar menghantarkan ke kampungnya dan memuntahkan di kampungnya itu. Maka kembalilah Nabi Yunus menemui kaumnya. Ini cerita singkat tentang Nabi Yunus. Ini maksudnya para ulama menyimpulkan tawassul dengan tauhid. Iman dan tauhid adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meninggalkan kemaksiatan itu juga merupakan amal soleh. Tertuang dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, kita kembali ke nomor 5 dalam kitab. Kembali ke nomor 5 ayat 119. Tawasul dengan amal soleh seperti sholat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, sholawat atas Nabi, kecintaan kita kepada beliau dan kepada para sahabatnya, dan amal soleh lainnya. Ya. Dalam kitab Sahih Muslim, ya, Sahih Bukhari juga, hadisnya dari Abdullah ibnu Umar, terdapat riwayat yang mengisahkan 3 orang yang terperangkap dalam goa. Ini mainnya kok rewel ya, belum dibetulin ya.
Jadi dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu masing-masing bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Orang pertama bertawassul dengan amal solehnya berupa memelihara hak buruh. Dia punya karyawan, gaji karyawannya lancar dibayar. Itu yang diajarkan Nabi kita, bayar gaji orang sebelum kering keringatnya. Itu sudah ditunaikan. Tapi ada 1 orang karyawan gajinya belum diterima, dia kabur duluan, entah kenapa, entah apa urusannya. Lalu gajinya itu dibelikan hewan, kambing, 1 jadi 2, 2 jadi 3, jadi 10, jadi 100, dibeliin onta, dibeliin sapi, udah berkembang. Sehingga perlu digaji lagi seorang budak untuk mengembalakan, ya, di atas gurun pasir. Begitu banyaknya. Lalu beberapa saat kemudian datang karyawan itu untuk menagih gajinya. Kamu minta gaji kemarin ya? Iya bos, tuh gaji kambing, sapi, onta, ribuan, itu banyaknya, berikut pengembalanya, itu gajimu, bawa pulang. Bos bercanda ya, saya bukan minta kambing, saya minta gaji saya. Iya, gajimu saya belikan itu udah berkembang biak, bawa pulang. Ya, 1 pun tidak disisakan untuk bosnya, dibawa semuanya, rakus juga ini karyawan. Lalu orang pertama bertawassul dengan amal solehnya berupa memelihara hak buruh. Orang yang kedua dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, dengan birrul walidain. Dia seharian keluar rumah, entah keperluan apa. Biasanya dia selalu meminumkan kedua orang tuanya susu. Kebiasaannya dia tidak minum, istrinya, anaknya tidak dikasih minum sebelum orang tuanya minum terlebih dahulu. Kali itu dia pulang kemalaman, telat membuatkan susu untuk kedua orang tuanya. Dia lapar, istrinya lapar, anak-anaknya lapar, semuanya. Tapi orang tuanya sudah tidur, dia juga tidak tega membangunkan orang tuanya. Sampai fajar, sampai azan subuh, ditungguin terus. Demikian baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga bertawassul dengan takutnya kepada Allah sehingga meninggalkan perbuatan maksiat. Nah ini dia, ya, meninggalkan kemaksiatan, ya, seperti minum khamar, berjudi, termasuk judi online, ya, berzina, ya, itu semuanya maksiat, ya, ditinggalkan itu. Nah dia bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Akhirnya Allah mengabulkan pintu goa itu dari batu besar yang menghalanginya sampai mereka semua selamat. Ya, mereka yang tadi istirahat di goa batu, yang terperangkap karena batu longsor menutup pintu goa, kemudian mereka berdoa bergantian dengan bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing. Mereka beberkan di depan Allah, mereka minta kepada Allah supaya diselamatkan dan digeser batu itu, singkirkan batu itu doanya. Nah, jadi nomor 6 ada itu tawassul dengan meninggalkan maksiat, misalnya dengan meninggalkan minum khamar, minuman keras, berzina dan sebagainya dari berbagai hal yang diharamkan. Nah, salah seorang dari mereka yang terperangkap dalam gua itu juga bertawassul dengan meninggalkan zina sehingga Allah menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Nah, kita tinggal memeriksa amal kita masing-masing. Masing-masing kita punya
amal kesukaan. Ada yang suka tahajud tiap malam, ada yang malas tahajud tapi rajin puasa sunnah Senin Kemis Ayyamul Bid. Ada yang tahajud malas, puasa sunat malas, tapi baca Qur'annya kencang, one day one juz, satu hari satu juz. Ada yang tahajud malas, puasa malas, baca Qur'an juga malas, tapi sedekahnya merah-merah saja, nggak ada yang 10.000. Itu juga amal soleh. Jual amal soleh itu kepada Allah untuk tawasulan. Ya, saya sudah beramal ya Allah. Ini amal saya. Nah, kumpulkan doa saya ya Allah. Silahkan. Jadi tinggal kita membeberkan amal soleh kita di depan Allah dan minta hajat kita kepada Allah. Membeberkan amal soleh di depan manusia itu tercela, itu namanya ria dan sum'ah. Tapi membeberkan amal ibadah sendiri di depan Allah ternyata bisa menjadi ajang tawassulah. Ini yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan nama dan sifat Allah. Di kitab itu nomor 3 dan nomor 4. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ya. Halaman 118, halaman 119. Tentang nama Allah ada di Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna. Asmaul husna maksudnya nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Ya. Asmaul husna itu yang masyhur 99. Tapi sebenarnya Asmaul husna itu lebih 99. Ya. Ada lagi nama-nama Allah yang tidak diberitahukan Allah dalam Al-Quran, yang tidak diberitahukan Nabi dalam hadis yang sahih. Ya, itu juga nama Allah. Nah, maka fad'uuhu biha. Berdoalah kepadanya Allah maksudnya dengannya, dengan menggunakan asmaul husna itu. Nah, contohnya itu banyak dalam zikir pagi dan petang. Mungkin kita sudah membacanya tapi nggak ngeh bahwa itu sebenarnya adalah tawassulan. Mana contohnya? Ya, sebelum kita ke zikir pagi dan petang, ya, ini ada zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Segala nama yang kau miliki, bukan hanya 99 tapi lebih banyak yang kita tidak tahu nama Allah itu, sifat Allah itu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Nah, dalam zikir pagi dan petang, bismikallahumma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang dengan nama Allah itu tidak ada yang membahayakan baik di bumi maupun di langit. Fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini bertawassul dengan nama Allah. Nah, silakan buka bukunya zikir pagi dan petang itu, baca terjemahannya, tadabbur, renungkan. Nah, ketemu itu bertawassul, berperantara dengan nama Allah, Asmaul Husna. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah. Itu ada di nomor 4 kalau di kitab.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ini juga hasan sahih. Ya, hadis ini derajatnya hasan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Allah yang maha hidup, ya, wahai Allah yang kekal terus menerus mengurus makhluknya, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Nah, memberikan rahmat itu adalah sifat Allah, mengucurkan kasih dan sayangnya itu adalah sifat Allah. Ternyata Allah itu tidak dengki, ya, Allah itu tidak jahat. Allah itu seringkali mengucurkan rahmatnya, maka dengan rahmat Allah itu kita bertawasul. Bi rahmatika astaghitsu, dengan kasih dan sayangmu aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah. Nah, itu lanjutannya. Perbaikilah seluruh urusanku. Urusan kita tanpa ditolong oleh Allah, tanpa diberi rahmat oleh Allah, akan melenceng. Hari ini mungkin kita mencium kepala orang tua kita, nggak ada jaminan besok kita mencium kepala paus. Itu kalau terlepas dari rahmat Allah. Hari ini kita mencium tangan orang tua kita, mencium tangan ulama. Besok siapa tahu kita mencium tangannya paus. Wah, enggak lah Ustaz, kami ini kan jamaah pengajian at-taqwa, enggak jaminan. Saya ini kan Pak Haji Ustaz, enggak jaminan. Saya ini kan imam besar Ustaz, enggak jaminan. Ya, maka selalulah minta kepada Allah, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmat engkau ya Allah perbaikilah urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, jangan serahkan urusan ini kepadaku tanpa bimbingan rahmatmu walaupun sekejap mata. Sekejap mata urusan kita dibiarkan oleh Allah hancur berantakan. Banyak contoh-contoh yang lain, waktu kita tidak mengizinkan ya. Masih ada satu tawassul lagi. Silahkan muadzin, kita istirahat sejenak. Kita berlanjut. Tawassul yang ketiga di papan tulis di kitab tawassul yang ketujuh, halaman 120. Tawassul kepada Allah atau berperantara kepada Allah dengan meminta didoakan oleh orang-orang soleh. Di kitab langsung dijelaskan yang masih hidup. Sebenarnya tanpa dikasih yang masih hidup aja udah jelas, karena orang yang hidup yang bisa berdoa, orang yang mati nggak bisa berdoa. Jadi bukan tidak boleh kita minta doa, boleh ya, minta doa kepada orang soleh, apakah dia Pak Yai, ajengan, Pak Ustadz, Buya, ya, Habaib, siapa lagi orang soleh yang kita anggap soleh, ya, tapi syaratnya ya soleh. Apa itu soleh? Benar, soleh akidahnya, dia bertauhid bukan musyrik. Soleh ibadahnya ittiba'us sunnah, bukan ibadah yang bid'ah. Soleh akhlaknya akhlakul karimah, akhlaknya mulia, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ya. Soleh pemahamannya, soleh manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Silahkan Pak Yai doain saya ya,
Pak Ustadz doain saya. Dan ini yang hadir di At-Taqwa malam ini orang soleh semua. Walaupun nggak soleh-soleh amat ya, nggak semuanya soleh-soleh amat ya. Tentu bertingkat kesolehan kita itu. Tidak perlu pula saya tunjuk hidung. Siapa yang nggak soleh-soleh amat Ustadznya? Nggak perlu ditunjuk hidung, rasakan saja di masing-masing. Kita boleh saling minta doa, ya. Yang lebih familiar, ada teman berangkat haji, berangkat umroh. Pak, saya dengar mau berangkat umroh, Pak. Iya. Kapan berangkat? Besok, lusa. Nah, Pak, kalau nanti sampai di Raudhah, tolong doakan saya ya. Kalau nanti sampai di Multazam, doakan saya ya. Atau bahasanya macam-macam, panggil nama saya ya. Macam-macam. Itu tawasulat. Ya. Itu namanya tawasulat. Melalui doa orang soleh. Kan orang soleh lah yang berangkat haji, orang soleh lah yang berangkat umroh. Kalau nggak soleh nggak mungkin dia berangkat haji. Sia-sia uangnya 30 juta. Ya, tapi itu tadi periksa yang 3 tadi. Soleh akidahnya, dia bertauhid, tidak musyrik, tidak tahayul, tidak khurafat, tidak menyembah kuburan. Soleh ibadahnya, ittiba'us sunnah, ibadahnya tidak bid'ah. Soleh akhlaknya terpuji. Soleh manhajnya, soleh pemahamannya. Nah, kalau mengatakan semua agama benar, itu nggak benar itu. Ya. Kita boleh bertawasul. Dalilnya, nah ini memang nggak ada dalam kitab ini. Hadis dari Anas ibnu Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih mereka. Ya, diceritakan di dalam hadis Anas bin Malik ini, ya, bahwa ketika musim kemarau datang, Umar paling sering minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umar? Wa inna kunna natawassalu ilaika, ya. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami pernah bertawasul kepada Engkau dengan melalui nabi kami. Engkau telah turunkan hujan. Ini terjadi pada masa Nabi masih hidup. Selanjutnya kata Umar, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Sekarang kami kembali bertawasul kepada Engkau ya Allah melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan ya Allah. Jadi ceritanya ketika Nabi masih hidup, Umar paling sering minta doa kepada Nabi. Tapi ketika Nabi sudah wafat, Nabi wafat di mana kuburnya? Nabi wafat di mana kuburnya? Di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Umar sebagai khalifah yang kedua, kantornya juga di Madinah. Kalau sekarang Istana Negara namanya ya, di Madinah. Tapi Umar tidak bersimpuh di kuburan Nabi. Umar tidak nangis-nangis di kuburan Nabi. Umar tidak iktikaf di kuburan Nabi. Apa yang dilakukan Umar? Umar jalan jauh ke selatan. Kemana? Ke Makkah. Dari Madinah ke Makkah tidak kurang dari 500 km. Naik Alphard Ustaz? Bukan. Pabrik Alphard belum ada, yang bikin pabrik Alphard belum lahir. Naik onta, cekelit. Naik onta siang dan malam.
Ngapain? Menemui Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Umar tadi dalam doanya, ya, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Sekarang kembali kami bertawassul ya Allah kepada Engkau melalui paman Nabi kami. Maka Umar menyuruh Abbas berdoa. Umar berdoa, kaum muslimin berdoa, akhirnya mendung datang, hujan pun turun. Kenapa Umar tidak bertawassul di kuburan Rasul? Ini pertanda tidak boleh bertawassul kepada orang mati. Kalaulah boleh bertawassul kepada orang mati, tentu Umar akan bertawassul di kuburan Rasulullah. Itikaf saja di kuburan Rasul seperti saudara kita di luar Batam itikaf, ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, insya Allah pekan depan, Senin depan kita akan lanjutkan tawassul yang dilarang, termasuk tawassul kepada Allah melalui orang mati. Ini hadis yang kedua, nanti kita baca saja ya, kita singkatkan saja. Ada seorang buta minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya didoakan supaya sembuh. Nah, Nabi memberikan dua pilihan. Pertama, kau pilih satu dari dua. Pertama, kau berdoa sendiri tanpa aku doakan. Yang kedua, kau berdoa sendiri dan aku bantu dengan doa. Kau pilih mana? Ya, minta kau bantu dengan doa lah ya Rasul. Ya sudah. Nah, baca doa ini ya, diajarkan oleh Nabi doa. Ini dalam halaman 120 ini, nanti dibaca sendiri. Nah, di foto, kalau mau hafal, di foto dengan handphone, bawa pulang. Jangan bukunya bawa pulang, fotonya bawa pulang. Nah, kemudian Nabi juga ikut mendoakan. Akhirnya orang yang buta itu sembuh. Ya, dia bisa melihat. Ini bertawassul dengan doa orang soleh. Karena yang ketika itu yang paling soleh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Orang awam yang bertawassul kepada orang kafir. Ya, ini yang di Istiqlal maksudnya ya. Baik. Sekarang kita buka Al-Mumtahanah. Ya, buka mushaf. Yang bawa mushaf, buka mushaf. Di handphone juga boleh. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 1. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan pernah kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman dekat. Ini jawabannya. Jangankan tawasulan kepada orang kafir, menjadikan teman setia saja tidak boleh. Menjadikan teman dekat saja tidak boleh. Siapa? Musuh Allah, musuh kita. Wow, jangan begitu Ustaz, itu namanya intoleran, itu namanya radikal. Kita tidak berani bicara kalau tidak Allah dan Rasulnya berbicara. Buka Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
tidak akan senang kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti milah mereka, mengikuti agama. Jadi cipiki-cipiki kemarin itu formalitas belaka. Dalam hatinya tidak. Ustaz suuzon. Bukan suuzon, Allah yang ngasih tahu. Percaya nggak dengan Al-Quran? Allah yang bicara dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 102. Buktinya, nah kita sudah pernah ceritakan kasus Bosnia Herzegovina di negara Balkan sana. Saudara tahu tidak bagaimana toleransinya kaum muslimin Bosnia ketika datang 25 Desember, ya, Bosnia itu kan muslim, sebelahnya Serbia Kristen, salibis, Nasrani. Ketika datang 25 Desember, kaum muslimin Bosnia bukan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, mengkoleksi pohon Natal di rumah mereka masing-masing. Kurang apa lagi? Kalah kita. Kita cuma mengucapkan selamat Natal, Natal bersama, baca Quran di gereja, cuma itu. Adakah pohon Natal di rumah kita? Nggak ada. Kalah kita dengan orang Bosnia. Muslim Bosnia mengkoleksi pohon Natal di rumahnya ketika 25 Desember. Senangkah Kristen Serbia? Tidak, saudara. Apa yang terjadi? Ya, ketika persenjataan mereka sudah terasa lengkap, kaum muslimin Bosnia ditikam dari belakang. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperkosa. Ya, ini mungkin remaja-remaja belum tahu ini. Ya, ini terjadi pada zaman Orde Baru. Indonesia punya andil untuk membantu kaum muslimin Bosnia. Pak Harto ketika itu kirim duit bikin Masjid Soeharto di Bosnia itu. Ini catatan sejarah yang tidak bisa dipungkiri bagaimana kejahatan Nasrani. Nah, maka Allah ingatkan dalam Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 1, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan jadikan musuhku dan musuhmu menjadi teman setia, menjadi teman dekat. Nah, dan di Tauhid jilid 1 kita sudah belajar di bab yang kelima, al-wala wal bara. Baca kembali, masih ada kitab Tauhid jilid 1 di lemari itu, di pustaka kita, baca kembali. Nah, jadi demikian. Jangankan tawasulan, berteman dekat saja tidak boleh. Tegur sapa silahkan, saling tolong menolong silahkan, saling ciuman nggak boleh. Ya, nggak usah dicium kepalanya, nggak usah dicium tangannya. Saling tegur sapa boleh, salaman boleh, nggak apa-apa. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi?